Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dalam program Sumut Hari Ini Pagi spesial edisi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Pemirsa, beragam informasi menarik telah kami rangkum hanya untuk Anda, di antaranya mengulas sejarah Kesultanan Delhi di ibu kota Sumatera Utara lewat Masjid Raya Al-Osmani. Dampak pandemi penjualan pernak-pernik Idul Fitri di kota Pematang Siantar menurun. Sensasi makanan pakat khas Padang Lawas Utara di momen Idul Fitri. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut Hari Ini Pagi spesial edisi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, selain Masjid Raya Al-Mashun di Medan, ternyata jejak sejarah Kesultanan Delhi di ibu kota Sumatera Utara ini tersisa lewat Masjid Raya Al-Osmani. Tidak hanya sebagai tempat beribadah, masjid tertua itu juga kerap menjadi sasaran wisata religi. Meski sudah berusia 2 abad lebih, Masjid Raya Al-Osmani yang terletak di Jalan Kolonel Yosudarso, Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara, masih terlihat berdiri kokoh. Masjid ini merupakan ungkapan kejayaan Islam di masa lalu di Tanah Delhi. Dengan warna dan bentuknya yang khas Kesultanan Delhi, warga Medan mengenalnya dengan Masjid Kuning yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Osman Perkasa Alam sebagai Sultan ke-7 dari Kerajaan Melayu Delhi pada tahun 1854. Bangunan ini pertama kali didirikan dengan menggunakan bahan kayu pilihan. Meski sempat terhenti pada tahun 1870 hingga 1872, pembangunan dilanjutkan dengan menggunakan bahan bangunan permanen oleh putranya sebagai Sultan ke-8, yakni Sultan Mahmud Perkasa Alam. Selain terlihat menara kembar di depannya, kubah masjid dibuat dari tembaga dan kuningan berbentuk segi 8. Semakin terlihat kemegahan Masjid Kesultanan Delhi ini, menandakan kekentalan nuansa Islam pada masa Kerajaan Melayu Delhi, di mana masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat dakwah dan penyebaran informasi kerajaan. Masjid Raya Al-Osmani menghadap ke sebelah timur membelakangi jalan raya. Bangunan masjid memiliki serambi dan ruang utama. Serambi berada di sisi timur, utara, dan selatan, di mana di setiap bagian tengahnya terdapat penampil sebagai pintu masuk. Penampil dihiasi 2 buah tiang besar bersegi 8 dengan hiasan kuncup bunga di bagian puncaknya, masing-masing berada di kiri dan kanan pintu. Penampilan dan serambi merupakan ruangan terbuka. Serambi memiliki atap sendiri yang di setiap sudutnya beratap kubah. Masjid yang memiliki 3 pintu dari setiap serambi untuk memasuki ruangan utama, berdiri 4 buah tiang atau sokoguru yang berbentuk segi 8. Selain tiang juga terdapat mihrab dan mimbar kedua yang disebut dikbah. Keberadaan masjid ini semakin lengkap dengan adanya beduk yang usianya sudah ratusan tahun dan masih terus digunakan sebelum azan berkumandang. Badan Kerajinan Masjid Al-Osmani mengatakan, masjid tertua yang mulai dibangun pada tahun 1854 di masa kepemimpinan Sultan Osman Perkasa Alam, Sultan ke-7 Kerajaan Melayu Delhi, semakin megah saat pada malam hari ini. Terlihat warna masjid kuning mengadopsi berbagai gaya arsitektur yang menggabungkan Timur Tengah, Asia, dan Eropa. Selama menjalankan ibadah puasa, berbagai kegiatan seperti buka puasa bersama, sholat tarawih, hingga memasak bubur pedas merupakan tradisi setiap bulan puasa. Nantinya dibagikan ke masyarakat untuk santapan berbuka puasa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Hari Raya Idul Fitri menjadi hari kemenangan bagi umat Islam. Sensasi kuliner bubur sop India tentunya hadir untuk memanjakan lidah para penikmat masakan khas India. Makanan tersebut banyak dijajakan di kota Medan, Sumatera Utara dengan harga yang cukup terjangkau.
Menikmati semangkuk sop India di Hari Raya Idul Fitri dengan momen kebersamaan mudah ditemui di kota Medan. Kuliner khas negara India mampu memberikan sensasi rasa yang berbeda. Makanan ini banyak ditemui di kota Medan, Sumatera Utara. Bahkan di sekitaran Masjid Gaudia dan Masjid Jami Kebun Bunga Kota Medan, sop India masih mudah ditemukan. Makanan berbahan rempah khas India identik disajikan dengan paduan rasa yang menyegarkan, bahkan mampu menjadi obat yang dapat memberikan rasa hangat di dalam tubuh. Paduan rempah klasik dapat memberikan koleksi rasa yang berbeda pada Hari Raya Idul Fitri selain menikmati kue kering, rendang daging, dan ketupat lebaran yang diselimuti kuah santan kental. Untuk menyajikan sop India yang gurih, harus melalui proses memasak selama 6 jam dengan api kecil. Pedagang di Kampung Madras di Jalan Jainul Arifin, Kota Medan, mampu mempertahankan tradisi memasak sop turun-temurun dengan metode klasik yang tidak tergantikan. Jika mengamati proses memasaknya, sebuah dandang berukuran besar sengaja didatangkan khusus dari negara India menjadi wadah memasak bubur sop India. Proses memasak dimulai dengan mencampurkan air dan santan ke dalam dandang. Setelah berbagai bahan dibersihkan dan dipotong-potong, selanjutnya 4 kg daging kambing dicampurkan dalam dandang. Rasa daging kambing menjadi ciri khas dari bubur sop India. Sementara untuk menambah kuat aroma rasa sop kapulaga India, bunga lawang, cengkeh, kayu manis, pala, lada, dan jahe menjadi rempah utama pada kuliner ini. Hingga kini tradisi menikmati sop India masih menjadi daya tarik tersendiri saat Hari Raya Idul Fitri. Bahkan bagi warga keturunan India, kuliner klasik ini mampu menyampaikan pesan rindu kampung halamannya. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi lainnya pemirsa, Bupati Batubara Zahir meresmikan Masjid Al-Munawwaroh di Desa Kuala Gunung, Batubara, Sumatera Utara. Dalam peresmian tersebut, Zahir mengajak masyarakat tingkatkan ibadah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Bupati Batubara Zahir meresmikan Masjid Al-Munawwaroh yang berada di Desa Kuala Gunung, Kecamatan Datuk 50 Batubara, yang merupakan kampung halamannya. Pada peresmian masjid tersebut, Zahir mengajak masyarakat untuk meningkatkan amal ibadah dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Peresmian masjid yang ditandai dengan penandatanganan prasasti serta pengguntingan pita ini turut dihadiri Ketua DPRD Batubara M. Safi'i, Ketua Kadin Batubara Oka Faisal, serta Camat Datuk 50 El Wadif dan segenap badan pengurus masjid. Zahir mengungkapkan pembangunan masjid yang berada di kampung halamannya ini merupakan bantuan dari pemerintah, masyarakat, serta bantuan CSR dari Bank Sumut. Zahir berharap dengan adanya masjid ini dapat meninggikan masjid. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini spesial edisi Hari Raya Idul Fitri masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, berbekal barang-barang bekas, perajin pernak-pernik di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara bisa menghasilkan karya hiasan yang indah untuk mewarnai perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah. Namun tahun ini omset penjualan pernak-pernik tersebut mengalami penurunan akibat masa pandemi COVID-19. Sebelum pandemi COVID-19, pesanan pernak-pernik Idul Fitri terjual hingga keluar daerah Kota Pematang Siantar seperti Simalungun, Karo, Medan, Aceh, sampai Pekanbaru. Namun semasa pandemi COVID-19 yang terjadi sejak Idul Fitri tahun lalu dan Hari Raya Idul Fitri 2021, pesanan dan omset penjualan pernak-pernik menurun. Bahan baku pernak-pernik ini dipungut dari barang bekas seperti botol air mineral, kardus, plastik, kayu, bambu, dan barang bekas lainnya.
Para perajin usaha limbah mandiri ini berkarya dari barang bekas yang ditampung dari masyarakat. Biasanya permintaan pernak-pernik membludak 1 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun kini perajin mencatat permintaan menurun drastis mencapai 80% dan permintaan dari luar daerah hanya datang dari kota Medan. Dengan situasi pandemi yang tidak kunjung berakhir ini, perajin terpaksa memproduksi pernak-pernik dengan jumlah sedikit karena ditakutkan tidak laku dijual. Bahkan perajin mensiasati hanya membuat pernak-pernik saat ada pesanan dari konsumen. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, di momen jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun 2021, aktivitas jual beli di Pasar Juanda, Kelurahan Kota Beringin, Sibolga terpantau sepi pembeli. Berikut liputannya. Dengan dilakukannya pengamanan dan imbauan untuk tidak berkerumunan oleh Satgas COVID-19 Kota Sibolga, menjadikan aktivitas jual beli di Pasar Juanda terbatas. Sepinya pembeli di Pasar Juanda jelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 kemarin menjadi momen tahun kedua. Pasalnya tahun sebelumnya, situasi serupa juga terjadi dikarenakan maraknya penyebaran COVID-19 juga memberikan efek minimnya minat pembeli. Aktivitas jual beli antara masyarakat dalam menyediakan aneka ragam makanan dan minuman terlihat sangat terbatas, sehingga berdampak buruk kepada penghasilan para pedagang. Masyarakat berharap pandemi COVID-19 segera berakhir agar aktivitas masyarakat di Pasar Juanda bisa kembali normal. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya didampingi Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan, Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin Simatupang, serta para OPD resmikan Kampung Ramadan dengan tujuan untuk membantu mempromosikan UMKM. Dengan momentum bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya meresmikan Kampung Ramadan. Tujuan Kampung Ramadan ini dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat, khususnya para pelaku UMKM, di mana saat ini pembeli hasil produk UMKM terbatas. Oleh karena itu, dengan diresmikannya Kampung Ramadan, semoga dapat meningkatkan perekonomian pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil UMKM dari mulai tingkat desa yang memiliki cita rasa dan kelezatan tersendiri dipromosikan di Kampung Ramadan ini. 30 stand yang tersedia diisi oleh perwakilan dari 17 kecamatan dan menjajakan berbagai aneka kue serta minuman segar. Selain menjual aneka kue, terlihat juga beberapa masyarakat menjual busana muslim untuk dipakai di hari raya. Kampung Ramadan di areal Masjid Agung Serdang Bedagai berada di pinggir jalan lintas Sumatera Medan Tebing Tinggi, dibuka mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kampung Ramadan tahun 2021 ini mengusung tema melalui kegiatan Kampung Ramadan kita ciptakan UMKM yang berkualitas dan berdaya saing menuju Kabupaten Serga yang mandiri, sejahtera, dan religius. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini spesial edisi Hari Raya Idul Fitri masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah menjadi momen penting untuk menikmati pakat, makanan khas yang berasal dari Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Makanan hasil olahan rotan hutan belantara menjadi pelengkap makanan gaya tradisional dengan identik rasa pahit dan sedikit manis pada bagian ujungnya. Hari
Raya Idul Fitri 1442 Hijriah mampu memberikan nuansa yang berbeda di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pakat menjadi menu andalan yang paling dicari sebab merupakan makanan tradisional etnik dengan paduan rasa pahit dan sedikit manis pada bagian ujungnya. Kuliner dengan sentuhan dari alam liar ini merupakan panganan yang banyak dijajakan di pasar Kabupaten Tapanuli Utara hingga Kota Medan. Pakat umumnya hadir pada Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, disajikan dengan makanan keluarga hingga untuk makanan kegiatan adat istiadat. Untuk merasakan rasa dari pakat, pedagang biasanya menyajikan pakat yang masih usia muda. Tanaman jenis keluarga rotan dijajakan dengan harga yang murah. Untuk menikmati makanan pakat sebelum disajikan harus dibakar terlebih dahulu dengan api yang sedang. Pakat dibakar secara langsung seperti membakar kayu hutan hingga gosong dan berwarna hitam legam. Usai melalui proses pembakaran, batang rotan yang dibakar selanjutnya dikupas memanjang bagian kulitnya. Pakat yang disajikan terlihat berwarna putih muda. Bagian ini akan disantap dengan cara dipotong kecil-kecil. Salah seorang pedagang, Henry, mengatakan bahwa penjualan pakat untuk tahun 2021 masih persis dengan tahun sebelumnya. Dalam sehari, pakat mampu terjual hingga 500 batang. Kemudian dijual seharga Rp5.000 per bungkusnya. Salah seorang pembeli mengatakan, pakat sudah menjadi menu utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain murah, khasiatnya juga bisa menghilangkan asam urat dan rematik. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu pemirsa, di momen Ramadan 1442 Hijriah, warga Medan Labuhan melakukan tradisi tukar makanan. Kegiatan yang dilakukan masyarakat pesisir Belawan ini merupakan bentuk silaturahmi sesama umat beragama. Puluhan warga dari berbagai kelurahan di pesisir Belawan melakukan tradisi tukar menukar makanan di Masjid Osmani kawasan Jalan KL Yosudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Tradisi khas Melayu dengan menukar makanan setiap tahun dilaksanakan. Tradisi ini merupakan bentuk silaturahmi sesama umat untuk menjaga kekompakan. Meski tidak semua masyarakat hadir, namun untuk melaksanakan tradisi, puluhan masyarakat pesisir Belawan terlihat khusyuk dalam membaca ayat suci Al-Quran secara berjamaah. Kepala Badan Kenaziran Masjid Al-Osmani mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk mensucikan diri. Selain menjaga hubungan baik kepada Allah dan sesama tetangga, kegiatan ini juga sebagai pengingat untuk mendoakan keluarga yang telah berpulang ke rahmatullah. Diharapkan kegiatan yang telah dilakukan secara turun-temurun ini dapat menjaga silaturahmi serta adat khas warga Melayu di pesisir Belawan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi spesial edisi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Saya Ari Mustika mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin.